Halo, Shooter Indonesia. Nembak yuk. Kali ini Shooter Indonesia lagi duduk-duduk di sebuah tempat namanya Kebun Ide di tengah-tengah Bintaro Sektor 9, ditemenin sama the first atau yang pertama Kydex maker profesional di Indonesia, yaitu dari Ruby Defense. Ya, ada Om Aryo dan Om Dani. Halo Om Aryo, halo Om Dani. Apa kabar? Ya, baik. Om, bisa jelasin nggak Om tentang sejarahnya Ruby Defense itu gimana sih Om? Oke, sejarah Ruby Defense itu dulu sebenarnya kita petembak dari Airsoft, ya kan? AIPSC. Oke. Ya, terus kebetulan saya waktu itu lagi kerja di simulator pesawat lah. Simulator pesawat. Oke. Aryo waktu itu Baru resign. Jadi pengangguran. Dia baru resign dari Labuan Bajo. Oke. Kebetulan habis itu Aryo ngajakin bikin bisnis yuk, apaan? Akhirnya diskusi. Tercetuslah ide untuk bikin holster ini. Oke. Holster ini kita cari bahannya, materialnya, bahan Kydex ini ternyata nggak gampang juga gitu loh. Oke. Ternyata susah juga untuk nyari bahan Kydex, terutama di Indonesia. Akhirnya dapatlah kita di luar negeri. Kita harus beli dari luar negeri, akhirnya bikinlah kita. Akhirnya bikin di sini. Bikin di Indonesia. Nah, berarti Kydex ini ada yang di Indonesia ya. Dari Ruby Defense ini adalah made in Indonesia, bukan barangnya loh ya, karena barangnya ini impor ya. Materialnya kita 100% material impor, tapi maker. Nah, mereka ini di sini istilahnya Kydex Smith atau abang-abang yang ngerjain lokal. Abang-abang yang ngerjain. lokal. Nah, oke, teman-teman semua pasti pernah dengar ya yang namanya holster Kydex atau banyak produk berseliweran di mana-mana yang namanya Kydex. Nah, Om bisa jelasin nggak sekarang mengenai Kydex ini sebenarnya apa sih, Om? Kydex itu adalah termoplastik. Kydex itu adalah merek. Oke. Kydex itu adalah merek. Seperti ada Kydex, terus ada Holstex, terus ada Boltaron. Itu semuanya termoplastik. Oke. Nah, untuk material yang biasa dipakai untuk senjata, baik itu pistol atau pisau, itu yang paling umum ada 3 itu. Kydex, Boltaron, sama Holstex. Oke. Nah, setiap merek itu punya seri untuk masing-masing fungsi atau kegunaan. Misalnya untuk pisau itu seri lain, untuk senjata itu seri lain. Dan ada ketebalannya juga sendiri. Jadi punya pisau dipakai untuk pistol nggak rekomen gitu. Oke. Bukan nggak bisa, tapi nggak rekomen. Betul. Nah, berarti mungkin ini ngejawab pertanyaan kita semua tentang banyaknya Kydex yang dijual tuh harganya ada yang ya mungkin bisa dibilang rendah atau murah, ada yang harganya tinggi. Nah, itu berarti mungkin karena dari bahan-bahan tadi beda-beda jenis berarti ya? Beda jenis, beda merek, beda keluaran, beda ketebalan dan seri. Karena yang murah itu, saya tidak mau ngecap bahwa semua Kydex itu jelek, tidak. Cuman ada seri yang memang lebih murah untuk Kydex, yaitu seri V. Itu adalah seri recycle. Gitu. Seri recycle. Nah, untuk senjata itu kita pakainya seri K, seri T. K dan T ya, K dan T. Itu untuk khusus senjata api itu ya? Betul, senjata api itu yang paling rekomen ya. Kalau udah bisa senjata api otomatis bisa untuk airsoft, karena dari beratnya segala macam kan beda kan, lebih berat kayak gitu. Itu kira-kira. Nah, nah kalau dari bahannya sendiri Kydex itu memang udah jadi atau mungkin karena kan saya banyak tahu tuh Kydex itu kan pokoknya senjatanya kayak apa bisa dimolding sesuai dengan senjatanya. Nah, berarti awalnya nih dari lembaran gitu terus dibikin atau gimana Om? Iya, dari lembaran dibikin. Awal mulanya sih seperti lembaran ini nih. Nah, ini ada contohnya nih teman-teman ya. Ini nanti prosesnya kita dipanasin, habis itu kita vakum. Dipanasin dan divakum. Oh, berarti makanya kenapa akhirnya banyak yang tertarik sama Kydex ini, misalnya unitnya itu udah ada center di bawahnya. Nah, pasti kan nggak mungkin ada holster umum yang udah bisa dipakai untuk unit itu. Nah, tapi ini bisa dipakai untuk bikin seperti itu, bisa langsung jadi ya? Bisa. Oke. Untuk custom biasanya seperti gini. Untuk holster yang normal dijual di tempat umum adalah holster tangan kanan. Benar. Tapi kalau ada yang kidal, kadang-kadang dia pengen holster yang ini. Cuma saya kidal, saya cari-cari holster nggak ada. Susah biasanya. Nah, akhirnya jadilah seperti ini. Ini untuk Glock. Cuma saya bikin untuk kidal. Makanya tempat untuk istilahnya untuk apa namanya belt loop ya? Belt attachment-nya di sebelah kiri. Jadi nanti dia akan nempel sebelah sini. Oke. Gitu. Jadi enaknya Kydex itu
Itu bisa custom. Customer maunya seperti apa, mau warna apa, bentuknya seperti apa, cuttingannya seperti apa, itu mereka tinggal request ke kita. Oke. Nah ini teman-teman juga bisa lihat sendiri di depan ya, ada yang modelnya seperti ini nih bentuknya. Nah ada yang kayak gini juga nih. Nah ini berarti emang udah dari sana bahannya kayak gini nih Om? Iya, betul. Oke, dan bahkan ada yang warna loreng. Kalau misalnya teman-teman suka dengan warna-warna yang nggak mau polos-polos aja. Berarti dengan bentuk-bentuknya juga di depan ada beberapa contoh pisau. Berarti kalau misalnya pisaunya bentuknya kayak gimana pun juga Kydex bisa dibikin untuk menyarungi si pisau itu berarti. Betul. Dan untuk model ya balik sendiri ke customer seperti apa. Dan seperti Ruby Defense juga punya satu model holster yang udah ciri khas. Jadi kita menamakannya holster model cendrawasih. Model cendrawasih. Seperti ini. Gitu. Ini airsoft ya. Oke, airsoft aman, clear, nggak ada magazin, nggak ada peluru di dalamnya. Ini posisinya seperti ini, gitu. Dan cuttingannya seperti ini. Ini model ini didesain oleh orang Indonesia, oleh kita sendiri, Ruby Defense. Didesain langsung oleh Ruby Defense orang Indonesia. Namanya adalah holster cendrawasih, gitu. Kenapa cendrawasih? Karena cendrawasih semua orang juga tahu, karena itu ada binatang eksotis Indonesia lah ya. Ya, benar ya. Gitu. Makanya kita menamakannya holster cendrawasih, gitu kira-kira. Oke. Nah, Om, gue pengen nanya deh nih, holster Kydex ini tuh dibanding dengan holster lain ya, holster lain kan pasti kan ada pin penguncinya, ada di atasnya ada kayak sabuknya supaya pistolnya nggak lepas atau nggak jatuh. Kydex ini nguncinya dari mana Om? Kok bisa nggak lepas loh bro? Ini nguncinya dari mana Om? Sistem penguncinya? Oke. Daniel terangin. Kalau ini holster Kydex itu biasanya kita selama proses pasti memperhatikan segala ini detailnya. Detail dari unitnya ya? Iya. Termasuk sistem penguncian. Penguncian itu biasanya kita ngunci selalu di trigger. Yang utama adalah area trigger. Area trigger sini yang pertama, kedua itu biasanya nanti ada, misalkan kalau pakai flashlight itu dari flashlightnya. Kalau ada attachment flashlight. Kalau ada attachment flashlight ya. Baru nanti ada dari sininya, dari pin sininya, tapi ini nggak signifikan banget. Gitu. Mungkin hanya sekitar 10%, tapi yang utama adalah dari trigger. Namanya passive retention. Passive retention. Jadi Kydex itu terlihat seperti sini, bentuknya seperti ini, dan juga seperti ini. Jadi kalau dimasukkan, dia bunyi cetek. Dia akan bunyi langsung. Ceklek gitu, benar. Bunyi ceklakan. Nah itu berarti si penguncinya ngunci itu sudah dia, mengunci. Dan otomatis semua holster kita itu kita kasih di sini retention point. Retensi. Jadi setiap orang maunya beda-beda. Mau nyabutnya kenceng ada yang atau kendor longgar segala macam. Nanti tinggal style sendiri. Sama di sini juga. Semua itu nanti tinggal disesuaikan saja. Tuh. Selalu ada bunyinya. Gitu. Ceklek, berarti nggak perlu ada pengunci lagi atau kayak ada sabuk di atasnya supaya nggak lepas lagi. Kalau mau ditambah pun bisa. Tapi seperti ini pun sudah aman. Kita sudah siapkan lubangnya. Ada lubang untuk ngasih istilah kayak beltnya di atasnya itu ya. Retention hood level 2. Oke. Nanti tinggal pencet, plak. Nah, dia akan maju ke depan. Nah, berarti buat teman-teman yang suka main airsoft nih, kalau misalnya kita lagi main cukir, punya unit GBB atau pistol yang bagus, dimasukin ke sini, dibawa lari yang pasti nggak akan jatuh dan bunyi prak. Nah, apalagi kalau misalnya jatuhnya di atas beton, Om. Nah, pusing nih kita. Kalau masalah itu, kita pernah ada satu customer kita, kebetulan orang Palu. Dia itu pakai holster kita, waktu itu rumahnya tuh roboh. Gempa. Yang waktu ada kejadian gempa itu ya, gempa bumi di Palu. Rumahnya tuh roboh. Dia foto ke saya, unitnya aman karena di dalam holster. Kydex. Iya. Jadi pada dasarnya dia juga melindungi unit ya berarti. Melindungi si unit ya. Jadi selain mengunci dan bisa dibawa dengan aman, melindungi unitnya juga. Om, tadi kan udah dijelasin nih, sempat tadi cerita bahwa unitnya produknya udah dipakai di Palu. Nah, kalau misalnya boleh cerita nih Om, Kydex dari Ruby ini udah dipakai di mana aja sih Om? Atau udah dibeli sama siapa aja? Kalau saya boleh bilang, yang bisa saya sebut ya, Bapak Mendagri, Tito Karnavian, waktu masih menjabat sebagai Kapolri. Kemudian Pak Idam Aziz, Kapolri sekarang, itu udah langganan rutin. Kemudian ada Bapak Jenderal Budi Gunawan. Juga Bapak Panglima TNI, Bapak Hadi Cahyanto. Bapak Panglima TNI. Itu sudah ya lebih dari sekali lah
Oh gitu, Lebih dari oke, sekali, oke, Pak. oke. Gitu. Kalau dari TNI itu ada Bravo, Oke. kemudian ada dari PIN juga, kemudian lumayan ada beberapa yang order ke kita tuh jumlahnya banyak, cuman memang tidak boleh saya kasih tahu kesatuannya apa. Oke. Seperti itu. Itu yang dari domestik. Oke. Kemudian dari luar itu Oh, yang internasional pun ada nih ya? Ada Om. Oke. Jadi dari Singapura kita pernah diminta, mereka Singapura tuh punya rencana untuk mengganti seluruh pistolnya Singapore Police Force, dan kita disuruh provide semua holsternya. Oh, untuk Ya. Police Force di Singapura? Betul. Untuk jumlahnya saya nggak bisa sebut ya, Oke. itu classified. Kita pernah diminta oleh pihak sana Singapura, cuman kendalanya adalah time frame-nya. Waktunya nggak dari cukup. time frame pembuatannya Betul, istilahnya. karena itu jumlahnya begitu saya hitung ada 22.388 pieces Oke. holster Ya. totalnya ya. Karena ada yang untuk di inside, di WB, ada yang untuk di luar, ada yang untuk di paha, mitrite dan lain-lain. Ya. Kemudian juga dari Afrika Selatan udah pernah. Afrika Selatan juga? Udah pernah. Wow, sampai Afrika Selatan produk ini. Kemudian dari Filipina pernah, Malaysia pernah, Malaysia pernah ya. Kemudian yang terakhir itu dari Hong Kong. Oke, kita sudah deal untuk jumlah tertentu lumayan, cuman batal karena Hong Kong ada kerusuhan waktu itu. Gitu. Oh, yang kerusuhan terakhir kemarin ini? Betul. Jadi akhirnya batal dulu gitu. Cuman mudah-mudahan cuma pending Om ya, jangan dibatalin dong. Amin. Ya kira-kira itulah yang bisa saya sebutkan. Banyak yang nggak bisa saya sebut soalnya, nggak boleh disebut. Intinya sih kalau untuk lokal, pasar kita sudah dari Sabang sampai Merauke. Sampai Merauke. Ya, terutama di kepolisian dan TNI. Polisi dan TNI. Tadi udah sebutin juga nama-nama petinggi-petinggi dari instansi-instansi pemerintah udah pakai, jadi ya nggak mungkin dong mereka pakai barang-barang murah atau biasa kan. Nah, berarti udah terbukti. Saya nggak bawa tadi, ada satu model soalnya saya mau bawa tadi, itu yang buat pasukan FPU 2 Minuska yang baru berangkat, yang nanti malam berangkat ke Minuska. I see. Gitu. Jadi mereka pakai ini Kydex dari Ruby luar biasa Ruby Defense ini. Mantap, berarti bukan kaleng-kaleng ya lah, soalnya Kydex bukan kaleng. Oke. Nah, Om, kalau misalnya dari Kydex ya, tadi udah thank you banget, kita udah dikasih tahu mengenai garis besar Kydex seperti apa. Kalau dari Ruby Defense sendiri, apakah cuma akan stay di Kydex atau nanti kedepannya akan ada development lagi? Sampai saat ini kita yang utama dari Ruby Defense sendiri utama tetap Kydex, tapi kita sekarang lagi kebetulan kita sudah expand. Oh, oke. Udah expand bisnis. Udah ada expansion bisnis nih. Ke Serakot. Oh, Serakot? Ya. Nah, Serakot juga jarang-jarang nih pemainnya nih. Jadi Serakot itu untuk pengecatan senjata api lah. Senjata api. Seperti kayak gini nih. Ini kan saya ada contohnya. Om, bisa tolong dibuka nggak Om kalau misalnya boleh untuk ditunjukin? Ini kan saya cat Serakot. Misalnya Serakot. Clear. Oke, clear. Sip. Jadi cukup kuat sih. Nah, contohnya ya. Ini bukan warna asli. Berarti ini adalah sudah di Serakot ya? Sudah di Serakot. Yang warna istilahnya warna coklat bronze ini ya? Iya, burn bronze namanya. Oke, berarti ini udah di Serakot. Nah, berarti nanti kalau misalnya mau demo Serakot, boleh dong kontak ke Om berdua ya? Bisa, tapi nanti ada ini kita yang teman kita juga bagian dari Ruby Defense. Iya, Ruby Defense dia Ruby Defense. Untuk lebih ke marketing untuk ke Serakotnya. Serakot. Oke, sip. Nanti untuk teman-teman semua kalau misalnya mau kontak ke Ruby Defense mengenai Kydex atau tadi masalah pengembangan bisnisnya di Serakot tadi, bisa nanti lihat sama-sama di bawah di bagian deskripsi kontaknya kemana. So, jangan sampai salah beli atau jangan sampai salah pilih. Tadi soalnya udah dibilangin sama Om berdua ini, sama Om Mario sama Om Dani bahwa Kydex itu ternyata macam-macam, jangan sampai salah pakai. Ada yang saya pernah ngetes beli, ada juga dijual di AliExpress. Kenapa murah? Oh, onlinean ya. Okay. Kenapa murah ini Kydex-nya gitu kan? Masa cuma 200.000 gitu. Nah, pernah tuh ketemu juga 200.000-an. Saya beli, saya bongkar dong, penasaran kan? Benar, penasaran. Ternyata luarnya saja ya motif Kydex seperti ini,
Dalamnya adalah plastic injection mold biasa, pabrikan. Walah, kayak PVC gitu berarti ya? Bukan PVC plastik sih. injection, pokoknya plastik lah, bukan Iya, Kydex lah ya. Bukan Kydex, cuman diklaim tulisannya adalah Kydex dan murah. Nah itu jangan sampai tertipu dengan hal seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman tetap ya yang namanya untuk harga tuh kalau misalnya murah, bagus itu too good to be true. Dan barang yang too good to be true pasti jadinya nggak good-good banget. Nggak good banget. Oke, sip. Teman-teman, kalau misalnya memang tadi mau kontak ke Ruby, jangan lupa tadi udah saya bilang sebelumnya di bawah, lihat aja di deskripsi. Ruby Defense ini adalah the first Kydex maker ya, professional Kydex maker di Indonesia yang pertama. Nah dan juga tadi udah dikasih tahu ini informasi mengenai Kydex dan lain sebagainya. Jangan lupa kontak Ruby Defense kalau misalnya pengen cari Kydex, di deskripsi di bawah. Paling kalau misalnya ada Om lagi bersampaian lagi Om mengenai Kydex semua ya. Kita Kydex kita dari Ruby Defense itu kita garansi lifetime. Jadi ada kerusakan beli zaman dulu. Yang zaman dulu aja udah 3 tahun 4 tahun lalu ada masalah. Yang 5 tahun yang lalu ada yang balik ke kita, kita repair. Kita repair. Kalau misal kita lihat itu tidak bisa di repair, kita bikin baru, no problem, nggak ada masalah. Free of charge gitu. Oke, free of charge, lifetime warranty, free of charge. Free of charge. Oke, sip. Kayaknya dulu pernah ada pengalaman ya salah satu teman kita ya. Ada. Frisco. Frisco. Bikin baru ya, Cok. Jadi tank ya, Cok. Nah, tadi juga itu Frisco pernah cerita juga tuh. Jadi dia pernah beli holster Kydex dari Ruby, bermasalah, dikembaliin, ya benar. Lifetime warranty berlaku, diganti baru. Jadi tank. Nah, jadi tank. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, barangnya oke, warrantinya juga oke. Om, Ruby Defense, thank you banget udah nemenin kita di sini. Sama-sama, terima kasih. Thank you banget nih informasinya. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video dari Shooter Indonesia. Nah, dan juga kalau misalnya teman-teman pengen nongkrong di tempat yang cozy, ini bukan di luar Jakarta. Ini di tengah-tengah Bintaro, sektor 9, yaitu Kebun Ide. Mampir deh ke sini supaya teman-teman bisa santai-santai kayak kita bertiga yang ngobrol di sini. Dan outdoor. Santai-santai, jadi ya cari-cari angin lah biar nggak kelamaan terus di rumah. Oke, paling cukup sekian aja gitu dari kita. Shooter Indonesia, nembak. Shooter Indonesia, makan yuk!